Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nur Aziza dari Tadris Bahasa Indonesia 4A IAIN Tulungagung akan mempraktekkan bagaimana pembelajaran daring dengan metode FST atau Fokus Simak Terka dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, sebelum kita mulai pada pembelajaran pagi hari ini, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Selesai. Nah, sebelum Ibu mulai pada pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu ingin mempresensi kalian terlebih dahulu. Adakah yang tidak hadir pada pertemuan kali ini? Oh, Arifin. Kemana Arifin? Oh, Arifin sakit. Ya. Nah, kalian yang di rumah, jangan lupa jaga kesehatan ya. Nah, walaupun kita belajar jarak jauh, kita harus tetap fokus ya. Baik, langsung saja Ibu mulai pada pembelajaran pagi hari ini ya. Seperti yang telah Ibu katakan pada pertemuan sebelumnya, kali ini kita akan membahas mengenai struktur dan aspek kebahasaan dalam cerita fabel. Nah, sebelum Ibu mulai pada pembelajaran mengenai struktur dan aspek kebahasaan fabel, Ibu ingin kalian mengingat-ingat terlebih dahulu, apa itu fabel? Ya, benar Nunung. Fabel merupakan cerita yang menggambarkan watak dan budi manusia yang diperankan oleh binatang. Dan di dalam cerita fabel terdapat pesan moral atau pesan-pesan yang dapat kita ambil sebagai sebuah pembelajaran. Nah, masih ingat kan semuanya? Nah, langsung saja Ibu mulai pada pembelajaran kali ini, yaitu mengenai struktur fabel. Nah, Ibu kan telah menugaskan kalian terlebih dahulu pada minggu kemarin, yaitu mempelajari mengenai struktur dan aspek kebahasaan fabel. Nah, yang pertama, struktur fabel ada apa saja? Ayo. Ya, benar. Ada orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda. Nah, orientasi itu apa? Benar, orientasi adalah awal dari sebuah cerita fabel yang di sana menggambarkan watak atau latar atau mengenai penggambaran tokoh yang terdapat pada cerita fabel. Nah, selanjutnya komplikasi. Nah, di dalam komplikasi ini merupakan bagian yang terdapat mulai muncul sebuah permasalahan, sehingga nanti akan sampai kepada puncaknya atau puncak permasalahan. Nah, yang ketiga, apa tadi? Ya, benar, resolusi. Pada resolusi ini merupakan sebuah pemecahan masalah atau penyelesaian sebuah permasalahan. Nah, yang terakhir, coba jelaskan Arifin. Ya, yang terakhir adalah koda atau merupakan perubahan perilaku pada tokoh binatang atau sebagai pembelajaran. Nah, di sini biasanya terdapat pesan moral. Namun pada bagian awal tadi juga biasanya terdapat pesan moral juga. Nah, pada bagian koda ini biasanya boleh ada dan boleh tidak ada.
Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan mengenai ciri-ciri dari struktur fabel tadi. Nah, nanti Ibu akan menyebutkan ciri-cirinya dan nanti kalian akan menerkanya apakah struktur itu ya. Nah, di sini Ibu akan mengacaknya. Nanti kalian dapat menerkanya dengan langsung menyebutkan nama ya. Hubungan sebab akibat munculnya sebuah masalah hingga masalah itu memuncak. Oh ya, Nunung, apa? Benar, itu merupakan ciri-ciri struktur fabel yang bernama komplikasi. Nah, selanjutnya akan Ibu lanjut ya. Penyesuaian masalah atau penyelesaian masalah apa? Ya, benar Ahmad, yaitu resolusi. Selanjutnya, bila orientasi apa? Ya, pada orientasi ini ciri-cirinya pengenalan sebuah tokoh, latar, atau konflik. Nah, pada awal ini, pada sebuah ciri-ciri orientasi ini, sebuah permulaan konflik mulai disinggung ya, seperti itu. Nah, baik, selanjutnya Ibu akan menjelaskan mengenai aspek kebahasaan dalam cerita fabel atau beberapa prinsip-prinsip penggunaan kata atau diksi pada cerita fabel. Nah, yang pertama adalah kata atau diksi yang menunjukkan sebuah latar. Nah, seperti yang terdapat pada awal cerita fabel, yaitu pada orientasi biasanya. Pada bagian orientasi ini kan biasanya menjelaskan mengenai sebuah latar dari cerita fabel tersebut. Nah, contohnya saja, hangat sinar matahari menyentuh kulit burung hantu. Nah, di sini pada kalimat yang telah Ibu bacakan tadi kan menunjukkan atau menggambarkan sebuah latar di bawah terik sinar matahari yang dapat menghangatkan kulit si burung hantu. Nah, seperti itu ya. Bisa diikuti? Ayo, fokus ya. Baik, selanjutnya prinsip yang kedua adalah penggunaan sinonim dan antonim. Nah, di dalam fabel kan memiliki variasi kata. Nah, agar cerita itu lebih hidup, biasanya penulis akan menggunakan sebuah sinonim atau antonim. Nah, ayo, siapa tahu apa itu sinonim? Ya, benar, anak. Sinonim merupakan persamaan kata. Selanjutnya, antonim. Ya, antonim merupakan lawan kata atau kebalikan makna dari makna yang dimaksud. Prinsip yang ketiga adalah prinsip mengenai kalimat langsung dan tidak langsung. Yang pertama, kalimat langsung adalah kalimat yang diucapkan secara langsung kepada orang yang dituju, atau biasanya merupakan percakapan antar tokoh atau percakapan antar tokoh binatang satu dengan yang lainnya. Nah, selanjutnya kalimat tidak langsung adalah kalimat yang melaporkan atau memberitahukan perkataan orang lain dalam bentuk kalimat berita. Nah, biasanya pada kalimat tidak langsung ini tidak menggunakan tanda petik dan intonasinya merupakan seperti membaca datar.
Nah, selanjutnya penggunaan kata sandang si dan sang pada sebuah cerita fabel. Dalam penulisan kata atau pengucapan kata si dan sang memiliki makna atau maksud tersendiri. Nah, ini biasanya digunakan pada penyebutan nama tokoh binatang pada cerita fabel. Seperti ibu akan contohkan, si kancil melompat-lompat. Nah, seperti itu. Atau yang sang ratu sedang duduk di singgasananya. Nah, seperti itu ya. Dapat diikuti? Ya. Jika ada yang ingin ditanyakan, ibu persilahkan. Sebutkan nama terlebih dahulu ya. Baik, pertanyaannya Anang seperti ini ya. Mengapa harus ada penggambaran tokoh, latar, atau suasana pada awal cerita fabel? Nah, di sini ibu akan menjawabnya. Nah, sebelum itu ibu ingin siapa teman-teman di sini yang dapat menjawab pertanyaan Anang? Oh ya, Nunung. Ya, agar jawaban Nunung agar cerita itu hidup, ya. Nah, ibu akan menjelaskan atau menambahkan dari jawaban dari Nunung tadi. Nah, di sini mengapa pada awal sebuah cerita fabel harus terdapat latar, penggambaran suasana atau tokoh. Nah, di sini pada sebuah cerita fabel ini penggambaran latar, tokoh, atau suasana sangat diperlukan agar cerita itu benar-benar hidup dan si pembaca atau pendengar dapat mengetahui atau seakan-akan larut dalam cerita tersebut. Nah, dapat dipahami Anang sejauh ini? Nah, baik. Selanjutnya ibu akan membagikan sebuah video cerita fabel yang berjudul Serigala dan Ayam. Nah, di sini nanti tugas kalian adalah mengidentifikasi struktur dan aspek kebahasaan dalam cerita fabel ini. Nah, selanjutnya nanti akan kita bahas apa saja struktur dan aspek kebahasaan dalam cerita fabel dengan permainan simak terka. Nah, di sini ibu akan memberi waktu kalian 20 menit untuk menonton video yang telah ibu bagikan tadi. Nanti kita kembali lagi di sini ya. Nah, baik. Kalian sudah selesai kan mengidentifikasi atau menonton cerita Serigala dan Ayam? Nah, di sini ibu akan memutarkan sebuah penggalan cerita dari video tadi. Nah, tugas kalian nanti adalah menerkanya. Ini termasuk struktur fabel yang mana? Ibu mulai ya. Yang ditawarkan ayam betina. Sejenak kemudian, ayam betina pun berkata, "Oh, sahabatku ayam jago. Ya, benar aku memang membutuhkan bantuanmu. Kemarin rasanya ada yang menguntit perjalanan." Nah, bagaimana? Ibu beri waktu 1-2 menit. Nah, nanti jika kalian ingin menerkanya, sebutkan nama terlebih dahulu. Nah, nanti setelah ibu buka sesi terkanya, kalian dapat menyebutkan namanya. Nah, sekarang ibu buka sesi terka. Ya, Nunung? Ya, benar.
Penggalan cerita tadi merupakan struktur fabel bagian komplikasi atau sebab akibat menujunya sebuah permasalahan. Nah, permasalahan di sini kan si ayam yang takut karena merasa diikuti oleh anak serigala. Nah, baik. Selanjutnya ibu akan memutarkan sesi yang kedua. Aku, kau hanya mampu menangkap ayam betina. Ejek ayam jago dari atas pohon. Anak serigala jengkel dan marah mendengar ejekan ayam jago itu. Sesaat kemudian, Ibu beri waktu 1-2 menit terlebih dahulu. Baik. Sekarang, siapa yang ingin menjawab? Ya, anak. Ya, benar. Jawabannya adalah resolusi. Karena menuju kepada penyelesaian sebuah permasalahan. Nah, di situ tadi kan si ayam jantan mengelabui serigala. Karena serigala ingin menangkap si ayam betina. Ya, dapat diikuti? Nah, baik, selanjutnya yang lainnya ingin menyanggah atau menambahkan dari jawaban anak? Ya, benar. Nadia, di sini ayam jantan memberikan saran kepada ayam betina bahwa ia harus berhati-hati dalam menghadapi tipu muslihat si serigala. Nah, baik. Ibu akan menyimpulkan dari pertemuan pada pagi hari ini ya. Nah, yang pertama mengenai struktur fabel. Struktur fabel ada 4, yaitu yang pertama orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda. Nah, di sini struktur fabel tersebut memiliki beberapa ciri-ciri. Di antaranya, pada bagian orientasi memiliki ciri-ciri yaitu pengenalan atau penggambaran latar, tokoh, dan suasana pada cerita fabel. Nah, yang kedua adalah komplikasi. Nah, pada komplikasi ini merupakan sebuah hubungan sebab akibat terjadinya sebuah masalah. Nah, yang ketiga adalah resolusi atau penyesuaian masalah atau hampir kepada penyelesaian permasalahan. Nah, yang keempat adalah koda. Nah, pada koda ini seperti yang telah Ibu katakan tadi, boleh ada dan boleh tidak ada, yaitu perubahan sebuah tokoh pada cerita fabel. Nah, selanjutnya adalah penggunaan aspek kebahasaan dalam sebuah cerita fabel. Yang pertama tadi ada diksi penggunaan kata latar. Nah, yang kedua adalah penggunaan kalimat langsung dan tidak langsung. Ya, selanjutnya yang ketiga adalah penggunaan kata sinonim atau antonim. Nah, yang keempat adalah penggunaan kata sandang, si, dan sang. Nah, bisa diikuti. Nah, baik. Tugas kalian adalah mengumpulkan hasil identifikasi kalian video tadi yang berisi struktur dan aspek kebahasaan apa saja yang terdapat dalam cerita fabel. Nah, pada aspek kebahasaan ini minimal Ibu ingin kalian menjawabnya 5 ya. Nanti ditunjukkan pada kalimat, cuplikan kalimat yang mana saja. Nah, sudah. Sekarang kita tutup pertemuan pada pagi hari ini. Selalu semangat ya belajar di rumah. Jangan lupa tugas-tugasnya.
dan selalu jaga kesehatan. Baik, Ibu akhiri pertemuan pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.